welcome to my YouTube channel. Nama aku Ami Teresia. Kali ini aku akan ngebahas salah satu buku yang berjudul ini Journal of Terror karangan Sweta Kartika. Yes, ini adalah buku horor dan aku sangat excited banget untuk ngebahas buku ini. Seperti biasa, aku akan ngebahas beberapa isi dari buku ini, menjelaskan sinopsisnya sedikit, lalu aku akan ngasih reviewnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe video dan channel ini, karena tiap minggu aku bakal nge-upload video tentang buku, book talk, book review, and something like that. So yeah, don't forget to subscribe! Buku ini bercerita tentang seorang cewek yang bernama Sukma yang mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk di luar sana. Nah, benar, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk mistis seperti itu. Kemampuannya pun dipakai untuk memecahkan misteri-misteri atau hal-hal mistis yang terjadi di desanya, dibantu oleh Damar, temannya, teman dekatnya, sahabatnya. Ya, dari ringkasan itu kalian tahu lah ya kemana arah cerita ini dan apa aura-aura dari cerita ini. Buku ini mengambil sudut pandang dari Sukma. Ya, dari judulnya aja udah bisa dilihat lah kalau ini judulnya Journal of Terror. Jadi, buku ini berisi tentang jurnal-jurnal Sukma yang dimana dia menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang menimpanya. Dan kita dibawa dalam cerita ini dimana kita bisa merasakan apa yang Sukma rasakan. Ya pokoknya kita kayak semacam bisa membaca jurnalnya si Sukma deh gitu. Di bab pertama kamu sudah disuguhkan oleh cerita-cerita horor yang telah dialami oleh Sukma. Dan di sini di bab pertama kamu tuh sudah disuguhkan oleh cerita-cerita semacam Palasi, Kuyang, yang begitu-begitu. Di bab pertama ini menceritakan tentang Sukma yang mencoba membasmi Palasik, makhluk Palasik yang meneror desanya dia, dan dia dibantu oleh Damar, temannya, sahabatnya dia, untuk membasmi Palasik itu. Dari situ kalian bisa lihat lah ya betapa seramnya cerita ini. Bahkan aku ya waktu ngebaca cerita ini benar-benar kayak wow gitu, kayak gimana cara si Sweta Kartika ini mendeskripsikan sesuatu, cara dia menceritakan sebuah cerita horor di mana dia bisa menulis sudut pandangnya Sukma dan cara dia menceritakan aura-aura horornya itu membuat aku terbawa dalam suasana itu, terbawa dalam situasi itu. Benar-benar aku sampai kayak merinding dibuat cerita ini. Dan bab-bab selanjutnya kamu akan dibawa cerita alur maju mundurnya ceritanya Sukma pada saat dia masih kecil. Jadi di buku ini kalian bisa tahu bagaimana masa kecilnya Sukma, kalian bisa tahu bagaimana dia menjalani hidup-hidupnya waktu dia masih kecil, melihat-lihat hal-hal seperti inilah, melihat hal-hal mistis seperti ini. Pokoknya tetap dengan bumbu-bumbu horornya yang pas. Aku suka banget sama cerita. Seperti di bab ini, bab ya tahun ke-15 yang berjudul Titisan. Nah, di sini kalian akan diceritakan jurnal-jurnalnya si Sukma, di mana kita bisa membaca jurnal-jurnalnya Sukma di mana waktu itu dia masih kecil dan tahun-tahun ini bakal dikasih tahu tahun keberapa, dan kita bisa melihat apa-apa saja yang dia alami, dan itu bakal nyambung hingga akhirnya kalian tahu apa tujuannya Sukma itu punya kekuatan ini. Jadi ceritanya itu benar-benar nyambung ke sana, nyambung ke sini. Walaupun alurnya maju mundur, tapi kamu tetap bakal disuguhkan dan akhirnya kamu bisa merasakan seperti wah, ternyata seperti ini ya. Pokoknya seru banget. Sekarang kita masuk ke reviewnya. Sweta Kartika ini membangun sebuah kisah, sebuah cerita horor di mana aroma-aroma horornya, deskripsi horornya, dan bagaimana dia membangun aura, warna dalam buku ini benar-benar pas banget, dan aku suka banget gimana Sweta Kartika itu mendeskripsikan ceritanya, dimana saat si Sukma ini melawan Palasik itu benar-benar diceritakan gimana susahnya melawan Palasik ini dan bagaimana semengerikan apa Palasik ini.
Benar-benar kamu akan terbawa kehororannya dalam cerita ini, dan Sweta Kartikanya pun menambahkan bumbu-bumbu, menambahkan bumbu-bumbu dalam buku ini dengan bentuk deskripsi-deskripsi, bukan deskripsi, ilustrasi-ilustrasi dalam buku ini. Seperti yang kamu lihat, gimana ya, seperti ini. Seperti ini, kamu akan disuguhkan banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang menarik, yang benar-benar seram, benar-benar menggugah rasa takutmu itu untuk muncul dengan khasnya, dengan ilustrasi khasnya, dan dengan warna merah, dengan warna putih hitamnya, benar-benar membawa kita yang membaca itu jadi menambahkan kesan horornya gitu, jadi menambahkan benar-benar kesan mengerikannya. Coba kalian lihat, siapa yang nggak takut tuh? Pokoknya benar-benar Sweta Kartika tuh pas banget dalam menceritakan kisah horor dalam sini, dan dia benar-benar berhasil membuat aku ketakutan dalam membaca buku ini. Di bab-bab selanjutnya pun kalian akan dibumbui cerita-cerita masa lalunya si Sukma ini, dan kalian kan bisa lihat di sini, ini adalah Journal of Terror nomor 2, dan pastinya kalian, ya mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah melihat Journal of Terror pertama, dan itu adalah mengisahkan tentang anak laki-laki yang mempunyai kekuatan yang sama seperti Sukma, yang laki-lakinya itu bernama Prana. Nah, di situ diceritakan adalah mengisahkan tentang Prana, dan di sini mengisahkan tentang Sukma. Dan kalian pun di buku ini bisa tahu apa hubungannya mereka sebenarnya, dan kenapa mereka itu memiliki kekuatan seperti itu. Sumpah, kalian pasti penasaran banget kan? Aku aja penasaran waktu ngebaca buku ini. Walaupun aku nggak punya buku Journal of Terror yang pertama, tapi ketika aku membaca buku ini, aku jadi benar-benar kayak, I need to have Journal of Terror, the first book. I need that. Aku benar-benar harus butuh baca buku Journal of Terror pertama, di mana aku harus mengetahui masa-masanya si Prana itulah, karena aku sudah benar-benar terbawa dengan ceritanya si Sukma. Sekarang aku akan ngebahas tentang tokoh-tokohnya. Yang pertama tentu karakter utama kita, si Sukma. Terus habis itu ada si Damar. Terus habis itu ada ayahnya si Sukma, terus ibunya Sukma yang diceritakan di flashback, dan tentu saja di bagian sini-sini ada beberapa karakter-karakter pembantu. Dan kalau ditanya siapa karakter favoritku adalah si Damar, sahabatnya Sukma. Kenapa? Si Damar itu pokoknya karakter yang benar-benar menarik lah, dimana dia memiliki kemampuan yang sama seperti Sukma, tapi lebih kuat dia. Tapi karena si Damar ini penuh dengan kemisteriusan dan penuh dengan hal-hal unik di dalam dirinya, aku benar-benar tertarik banget sama si Damar ini. Cuman sayangnya di buku ini ya biasalah, si Damar itu sebagai temannya si Sukma, jadi ya dia itu sebagai peran pembantunya Sukma, dan aku pengen banget si Damar itu lebih dimunculkan lagi di buku ini, walaupun dia kadang muncul, kadang enggak, ya namanya juga pastinya Sweta Kartika ini mencoba untuk membangun kesan misteriusnya si Damar. Cuman karena aku suka banget sama karakternya si Damar, jadi aku pengen banget karakter itu dimunculkan lebih lagi. Dari segi cerita, buku ini pastinya udah oke. Sweta Kartika benar-benar sudah mendeskripsikan dengan sangat baik sekali dalam menceritakan tentang kisah horor ini, sampai aku dibuat merinding. Dan dari ilustrasinya, pastinya top banget. Aku suka banget melihat deskripsinya. Aku sampai bahkan membacanya itu sampai aku penasaran nih apa ilustrasi selanjutnya. Dan aku bakal tercengang dengan ilustrasi selanjutnya. Dan kurangnya ya pastinya gara-gara si Damar itu, dan aku nggak terlalu tahu tentang kisahnya si Damar. Ya mungkin memang itu tujuannya penulisnya, untuk membuat si Damar semisterius mungkin, tapi disayangkan banget. Kalau aku ngasih review, rating buku ini, aku bakal ngasih 4,5 dari 5. Almost perfect because I love this book, karena aku benar-benar terbawa dalam ceritanya ini, dan gara-gara buku ini aku jadi tertarik dengan hal-hal mistis Jawa, tahu nggak? Aku benar-benar kayak, wah ternyata begini ya, wah ternyata begitu ya, jadi kayak benar-benar terbawa gitu dari ceritanya, dan aku jadi penasaran, dan aku benar-benar nggak sabar pengen punya buku Journal of Terror pertama yang menceritakan tentang Prana.
Ya, jadi itu aja mungkin untuk review kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian berminat untuk beli buku ini, seperti biasa aku akan taruh linknya di description. Dan ya, semoga kalian jangan baca sendirilah buku ini, serius deh, seram. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan channel ini, karena aku bakal nge-upload video-video setiap minggunya. Dan kalau ceritanya kalian membutuhkan rekomendasi buku-buku dan rekomendasi movie atau sebagainya, subscribe channel ini karena pasti aku akan membahas semua tentang itu. Oke? Thank you for watching. Bye.